Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita buka bukunya pelajaran PAI bab pertama, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa dan An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang di kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu surat An-Nisa ayat 59. Dan surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu surat An-Nahl ayat 64. Nah, sekarang kita memahami isi kandungan surat An-Nisa 59 dan surat An-Nahl 64. Kalian tentu sudah mengetahui definisi Al-Quran. Ya, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang beriman. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan karena ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai Al-Nas. Selain definisi ini, kalian dapat mencari informasi mengenai definisi Al-Quran menurut para ulama. Nah, posisi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut.
Sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula ulama yang menyamatkan sunnah dengan hadis. Khabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya. Asar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Nah, perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. A. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan ataupun para ulama. C. Apabila terjadi perbedaan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. D. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. E. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan F. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang hafalan surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl surat 64. Setelah membaca dan memahami kandungan kedua surat, kalian harus dapat menunjukkan hafalan kedua ayat tersebut dengan baik dan benar kepada bapak atau ibu guru kalian. Nah, sekarang mungkin sampai di sini pelajaran kita. Atas waktunya semua, terima kasih. Dan kita akhiri dengan tutup baca doa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.